Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi uji bioaktivitas. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Kristal Video Design, NIM 012. Saya Deni Solistiawati, NIM 019. Saya Anggia Pangestu Gusti, NIM 028. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk memulai presentasi kali ini. Sebelum memasuki lebih lanjut mengenai uji bioaktivitas, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari uji bioaktivitas itu. Bioaktivitas sendiri memiliki arti yaitu pengaruh zat terhadap organisme lainnya yang hidup. Contohnya seperti metabolis sekunder. Jadi, metabolis sekunder memiliki pengaruh apa sih terhadap organisme lain yang hidup? Selanjutnya, pada bioaktivitas sendiri itu terdapat contohnya seperti bioaktivitas bahan alam. Di dalam bioaktivitas bahan alam itu memiliki arti bahan alam apa yang memiliki pengaruh terhadap organisme lain yang hidup, seperti itu. Nah, contoh bioaktivitas bahan alam itu seperti anti kanker, antibakteri, antioksidan, antivirus, dan lain-lain. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati. Kita pasti udah tahu bahwa di Indonesia itu pastinya merupakan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Contohnya seperti keanekaragaman hayati ekosistem, terus banyak spesies-spesies tumbuhan dan hewan, dan lain-lain. Nah, maka dari itu Indonesia juga disebut sebagai negara yang membiodiversitaskan dunia di 17 negara di dunia. Selanjutnya ada sejarah pemanfaatan bahan alam. Sejarah pemanfaatan bahan alam, tentunya bahan alam itu udah ada terlebih dahulu sebelum kita ada. Karena kalau kita ada terlebih dahulu sebelum bahan alam, kita tidak bisa memanfaatkan bahan alam untuk kepentingan obat-obatan, bisa difungsikan sebagai sumber makanan dan lain-lain. Karena bahan alam dapat difungsikan sebagai sumber makanan dan sumber pengobatan. Contohnya seperti ada di Cina, yang mana Cina memberikan pendapatnya bahwa obat-obatan yang berasal dari bahan alam itu memiliki khasiat yang sangat tinggi. Itu dicetuskan oleh Ayurveda pada 3000 sebelum Masehi. Selanjutnya di Mesir itu terdapat buku yang berjudul Ebers Papyrus, yang dimana di dalam buku tersebut ada beberapa dokumentasi mengenai obat-obatan yang berjumlah 700 obat-obatan yang kebanyakan bahan-bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Itu periodenya 1500 sebelum Masehi. Selanjutnya ada di Yunani, terdapat dokter yang diberikan julukan sebagai The Father of the Medicine yang bernama Hippocrates pada periode 460 sampai 377 sebelum Masehi, yang memberikan pendapat bahwa beberapa tumbuhan dan hewan itu dapat dijadikan sebagai sumber obat-obatan. Untuk yang lainnya seperti ilmuwan botani Yunani, dokter Yunani, Galen dokter Yunani, biara-biara di negara-negara seperti Inggris, Irlandia, Prancis, dan Jerman, serta orang-orang Arab memberikan pendapat yang saya simpulkan bahwa pendapatnya mereka itu sama mengenai bahwa tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan itu memiliki khasiat yang sangat banyak yang dapat difungsikan sebagai obat-obatan. Selanjutnya ada contoh obat dari bahan alam. Contohnya seperti antidiabetes, anti-malaria, anti-tumor, antibiotik, anti-Parkinson, anti-kolesterol, anti-kanker, antibiotik, dan analgesik. Selanjutnya ada uji bioaktivitas. Tadi sudah saya singgung mengenai bioaktivitas itu sendiri. Selanjutnya ada uji bioaktivitas yang memiliki pengertian bahwa ujinya sendiri itu seperti caranya atau pengolahan mengenai bioaktivitas itu sendiri. Nah, fungsi dari uji bioaktivitas itu, peneliti bisa mengamati aktivitas biologi apa sih yang terjadi pada pengujian tadi di dalam sampel uji tadi. Nah, sampel uji yang digunakan itu bisa berupa ekstrak air seduhan, rebusan herbal, ekstrak kasar, fraksi, campuran, ataupun senyawa murni. Jenis-jenis dari uji bioaktivitas itu ada banyak. Salah satunya seperti antioksidan, antibakteri, antidiabetes, antividan, antibiotik,
dan antivirus, serta yang lain-lain. Itu adalah contoh dari uji bioaktivitas yang sering digunakan. Selanjutnya di sini ada slide mengenai uji bioaktivitas, di mana tadi sudah sempat dijelaskan secara singkat mengenai uji bioaktivitas. Jadi sebenarnya uji bioaktivitas merupakan salah satu tahapan pembuktian ilmiah dari khasiat herbal dengan metode bioactivity guided isolation dari lead compound ini, yang dimana metode ini merupakan metode yang dapat memperoleh isolat aktif melalui perpaduan uji aktivitas dari sesuai dengan pengujian yang sudah dilakukan. Selanjutnya di sini ada antioksidan, di mana antioksidan sendiri merupakan zat yang dapat mencegah atau memperbaiki kerusakan sel akibat dari radikal bebas. Di mana radikal bebas sendiri merupakan zat berbahaya yang terbentuk secara alami dari dalam maupun dari luar. Contohnya seperti polusi udara, asap tembakau, penguapan alkohol yang berlebihan, bahan pengawet dan pupuk, sinar ultraviolet, X-rays, dan ozon. Nah, sebelum lanjut, di sini uji antioksidan ini terdapat 3 hal, yaitu yang pertama elektron, di mana elektron sendiri memiliki peran dalam antioksidan. Perannya adalah yang pertama itu donasi elektron, di mana donasi elektron ini antioksidan dapat bekerja dengan cara mendonorkan elektron kepada radikal bebas dengan tujuan mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas tersebut. Dan yang kedua ada struktur molekul, di mana susunan molekul pada antioksidan ini dapat menentukan kemampuannya untuk mendonorkan elektron, yang dapat memungkinkan elektron tersebut mudah dilepaskan dan cenderung membuat antioksidan itu menjadi lebih baik. Selanjutnya yang berkaitan dengan antioksidan lainnya yaitu ada proton dan neutron, di mana secara tidak langsung proton dan neutron itu mempengaruhi cara kerja dari antioksidan, yaitu jumlah proton dan neutron dapat menentukan ukuran atom dan struktur molekul yang memungkinkan beberapa molekul memiliki kemampuan antioksidan yang tinggi, dan hal itu menyebabkan dapat mencegah penyakit atau memperlambat terjadinya suatu penyakit. Jadi di sini peran elektron itu sangat penting dalam uji antioksidan karena sebagai partikel yang terlibat langsung dalam ikatan kimia dan merupakan kunci dari cara kerja antioksidan tersebut. Nah, tadi sudah disinggung bahwa uji antioksidan merupakan senyawa atau ekstrak bahan alam yang memiliki bioaktivitas sehingga dapat mencegah atau memperlambat terjadinya suatu penyakit yang diakibatkan oleh radikal bebas. Selanjutnya ada antidiabetes, di mana antidiabetes merupakan suatu aktivitas yang diberikan oleh senyawa tertentu dan dapat mengobati penyakit diabetes itu tadi. Pengujian ini dapat biasanya dilakukan pada tanaman herbal dengan 3 cara, yaitu yang pertama in vitro, di mana in vitro ini merupakan jenis pemeriksaan dalam tabung reaksi piring kultur sel atau di luar tubuh makhluk hidup. Dan selanjutnya ada in vivo yang biasanya dilakukan pada hewan mamalia seperti kelinci, marmut, kera, dan tikus. Selanjutnya ada metode in silico, di mana in silico ini merupakan metode terbaru dibandingkan dari metode in vitro dan in vivo, di mana metode in silico ini melibatkan komputer dalam pengujiannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa metode in silico ini merupakan metode yang terbaru dan tercanggih daripada metode-metode yang lain. Selanjutnya ada antibakteri, di mana antibakteri membahas terkait konsep dasar mengenai zat antibakteri yang dirangkum dalam beberapa poin. Yang pertama, definisi. Antibakteri sendiri merupakan zat yang memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan atau bahkan membunuh bakteri.
Hal ini dilakukan dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang dapat merugikan tubuh atau lingkungan. Yang selanjutnya ada sifat selektif antibakteri, di mana antibakteri sendiri idealnya harus bisa menghentikan atau membasmi patogen, di mana patogen sendiri yaitu merupakan organisme penyebab penyakit, tanpa merusak sel-sel atau organisme inang, misalnya manusia. Karena itu, antibakteri sangat perlu dirancang agar menargetkan proses metabolisme atau struktur khusus yang hanya dimiliki oleh patogen dan tidak terdapat pada inang. Dengan kata lain, antibakteri bekerja secara selektif. Dalam metode pengujiannya, antibakteri terdapat 3 metode. Yang pertama dikenal dengan metode difusi, dilusi, dan metode gabungan dilusi dan difusi atau biasa disebut uji epsilometer. Selanjutnya, metode difusi. Metode difusi sendiri merupakan metode yang bekerja berdasarkan prinsip bahwa senyawa antibakteri akan berdifusi atau menyebar ke dalam media padat, misalnya agar, yang telah diinokulasi atau ditanami dengan mikroba uji, di mana mikroba uji ini merupakan bakteri yang akan diuji sensitivitasnya terhadap antibakteri. Saat senyawa antibakteri menyebar, ia menciptakan area di sekitar sumber zat antibakteri di mana bakteri tidak dapat tumbuh. Area ini biasanya disebut dengan zona hambat. Hasil dari metode difusi berupa diameter zona hambat. Zona hambat sendiri merupakan daerah di sekitar senyawa antibakteri di mana perlu pertumbuhan bakteri terhenti atau terhambat. Semakin besar diameter zona hambat, maka semakin efektif senyawa antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Selanjutnya, media yang digunakan biasanya menggunakan medium padat, seperti agar dalam cawan Petri. Medium padat ini berfungsi sebagai tempat bakteri tumbuh dan menyebar sekaligus menjadi area di mana senyawa antibakteri bisa berdifusi. Selanjutnya, zona hambat yang dihasilkan dari metode difusi sendiri ke media padat menjadi indikator yang sangat efektif antibakteri. Dengan mengukur diameter zona hambat, bisa menentukan seberapa kuat senyawa antibakteri tersebut dalam melawan antibakteri tertentu. Metode difusi ini umum digunakan karena sangat mudah dilakukan dan memberikan hasil visual yang sangat jelas mengenai efektivitas antibakteri itu sendiri. Yang selanjutnya ada metode dilusi. Dilakukan dengan cara mencampurkan senyawa antibakteri dengan medium cair dalam berbagai konsentrasi yang telah diencerkan. Setelah itu, mikroba uji atau biasanya bakteri diinokulasi ke dalam larutan tersebut. Proses ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi minimum dari zat antibakteri yang dapat menghambat atau membunuh mikroba. Terdapat 2 hasil utama yang didapatkan dalam metode ini. Yang pertama yaitu konsentrasi hambat minimal atau KHM, merupakan konsentrasi yang terendah dari zat antibakteri yang dapat mencegah pertumbuhan mikroba, namun belum membunuhnya. Konsentrasi hambat minimal ini memberikan gambaran dosis terendah yang efektif menghambat mikroba tanpa efek membunuh. Selanjutnya ada konsentrasi bunuh minimal, di mana konsentrasi terendah dari zat antibakteri yang dapat membunuh mikroba sepenuhnya. Konsentrasi bunuh minimal biasanya lebih tinggi dari konsentrasi hambat minimal. Metode ini sangat bermanfaat dalam uji aktivitas antibakteri untuk menentukan dosis efektif zat antibakteri dalam sediaan farmasi. Dalam metode ini menggunakan medium cair. Selanjutnya, menambahkan mikroba uji ke setiap tabung atau sumur mikroplet yang berisi larutan. Terus yang ketiga, inkubasi, yaitu membiarkan tabung atau mikroplet dalam kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan mikroba dalam waktu tertentu. Terus selanjutnya, melakukan pengamatan, mengecek perubahan kekeruhan untuk mengetahui pertumbuhan mikroba. Tabung mikroplet dengan KHM menunjukkan tidak ada pertumbuhan,
Sedangkan sementara yang KBM, konsentrasi bunuh minimal, itu memastikan semua mikroba itu mati. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada gabungan antara metode dilusi dan difusi atau ETES, uji epsilometer. Uji epsilometer sendiri merupakan metode yang menggabungkan metode dilusi dan difusi untuk menentukan sensitivitas bakteri terhadap antibiotik sendiri. Metode ini dilakukan dengan menggunakan strip plastik yang dilapisi dengan gradasi konsentrasi antibiotik. Nah, berikut beberapa penjelasannya. Yang pertama, prinsip utama uji epsilometer sendiri yaitu menggunakan gradasi konsentrasi antibiotik yang ada pada strip untuk mengukur kemampuan antibiotik dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Strip ini biasanya ditempatkan pada media agar yang sudah diinokulasi dengan bakteri. Ketika antibiotik meresap ke dalam agar, akan terbentuk zona di sekitar strip yang menunjukkan area di mana bakteri tidak dapat tumbuh. Nah, langkah-langkahnya dalam uji epsilometer sendiri yaitu yang pertama, inokulasi bakteri pada agar. Piring agar diolesi atau diinokulasi dengan bakteri uji. Proses ini memastikan bahwa bakteri menyebar merata ke seluruh permukaan agar. Yang kedua, menempatkan strip uji epsilometer. Strip ETES ditempatkan di atas permukaan agar yang sudah diinokulasi. Strip ini mengandung antibiotik dalam gradasi konsentrasi dari tinggi ke gradasi yang lebih rendah. Selanjutnya, pelepasan antibiotik. Setelah strip ditempatkan, antibiotik mulai meresap dari strip ke agar. Konsentrasi antibiotik yang lebih tinggi akan berada di area dekat strip dan semakin jauh dari strip. Konsentrasi antibiotik semakin berkurang. Selanjutnya, inkubasi. Piring agar kemudian untuk diinkubasi dalam suhu yang sesuai untuk memungkinkan pertumbuhan bakteri. Selama masa inkubasi ini, antibiotik menyebar ke agar dan area di sekitar strip akan menunjukkan tanda-tanda penghambatan bakteri. Selanjutnya ada pembentukan zona hambatan. Setelah inkubasi akan terlihat zona hambat yang berbentuk elips di sekitar strip. Zona ini menunjukkan area di mana pertumbuhan bakteri itu terhambat oleh antibiotik. Yang selanjutnya yaitu konsentrasi hambat minimal, titik di mana zona penghambatan elips berhenti di sepanjang strip, yang menunjukkan konsentrasi antibiotik terkecil yang masih efektif menghambat pertumbuhan bakteri. Konsentrasi ini disebut dengan konsentrasi hambat minimal. Jadi, uji tes sendiri dapat disimpulkan yaitu metode yang sangat efektif dan sederhana untuk menentukan sensitivitas bakteri terhadap antibiotik itu. Dengan melihat seberapa besar konsentrasi antibiotik yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan bakteri.